Kevin Dix bawa Copenhagen ke 16 besar. Mesilgers bikin blunder, FC20 tersingkir. Brest Dybala bawa Roma ke 16 besar Liga Eropa. Lamine Yamal resmi jadi brand ambassador eFootball. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. AS Roma menjamu Porto di Stadio Olimpico pada leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama. Porto lebih dulu usai dibobol Samu Akihua pada menit ke-27. Roma membalas pada menit ke-35, Dybala merangsek di kanan dan bertukar dengan Shomurodov, lalu menyontek bola melewati kiper. Dybala membalikkan kedudukan untuk Roma. 4 menit berselang, Dybala melepaskan tembakan keras ke pojok kanan bawah gawang. Roma menambah gol pada menit ke-83, Nicolo Pisili yang tak terkawal menyambut bola umpan dari Angelino. Porto sempat menipiskan selisih pada menit ke-96, Devini Renz membelokkan umpan silang Porto ke gawang sendiri. Kemenangan ini memastikan Roma lanjut ke babak 16 besar dengan agregat 4-3. Galatasaray menjamu AZ Alkmaar di Rams Park dalam leg kedua babak playoff Europa League. Pada menit ke-42, Seiya Maikuma mencetak gol dengan memanfaatkan situasi bola yang memantul, membawa AZ Alkmaar unggul 1-0. Denso Cassius menggandakan keunggulan AZ Alkmaar pada menit ke-56 dengan menembakkan jarak jauh yang akurat, membuat skor menjadi 2-0. 1 menit berselang, Victor Osimhen merespon cepat dengan mencetak gol melalui sundulan setengah voli, mengurangi ketertinggalan menjadi 2-1. Roland Silai menyamakan kedudukan pada menit ke-70 menjadi 2-2 dengan penyelesaian yang tenang di depan gawang. Setelah hasil imbang ini, AZ Alkmaar melaju ke babak 16 besar. Galatasaray harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi ini. FC20 bermain tandang menghadapi Bodo Glimt di Asmira Stadion, Bodo untuk leg kedua playoff Liga Eropa. Gol bunuh diri Fredrik Sjøvold pada menit ke-26 membuat tim tamu unggul di Norwegia. Namun, Bodo Glimt sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti Kasper Høeg pada menit ke-56. Skor 1-1 akan cukup, malah Mesilgers sudah menciptakan gol bunuh diri pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+2. Bodo Glimt malah berbalik unggul setelah Brice Wembanggomo menciptakan gol pada menit ke-90+4, membuat agregat menjadi 4-3. Beruntungnya Sam Steins mencetak gol pada menit ke-90+6 yang membuat skor menjadi 3-2 alias 4-4 secara agregat. Di babak perpanjangan waktu, Bodo Glimt semakin berdominan. Sondre Brustadvit membawa mereka unggul pada menit ke-111. Lalu gol bunuh diri dari Arno Verskoren membuat laga berakhir dengan skor 5-2 di leg kedua. Hilgers ditarik keluar pada menit ke-111 dan 20 pun tersingkir dari Liga Eropa karena kalah agregat 4-6. Anderlecht versus Fenerbahce untuk leg kedua playoff Liga Eropa di Lotto Park. Anderlecht, Youssef En-Nesyri membuka skor pada menit ke-4 dengan tendangan tajam yang mengejutkan tuan rumah. Luis Vazquez menyamakan kedudukan dengan penyelesaian yang tenang setelah memanfaatkan umpan dari rekan setimnya. Pada menit ke-25, Luis Vazquez kembali mencetak gol, membawa Anderlecht unggul 2-1 dengan tendangan dari dalam kotak penalti. Yusuf Akcicek mencetak gol penyama kedudukan yang krusial, memastikan Fenerbahce melaju ke babak selanjutnya. Fenerbahce melanjutkan perjalanan mereka di Europa League setelah menang 3-0 di leg pertama di Istanbul. FC Copenhagen menyambangi Heidenheim di Void Arena dalam dua leg kedua playoff fase gugur Conference League. Kevin Dix membuat assist untuk Amin Xhaka di menit ke-37. Pemain timnas Indonesia itu lalu menggandakan keunggulan timnya dengan gol penalti di menit ke-53, kemenangan di depan mata. Sayangnya Heidenheim lantas mencetak 1 gol balasan di menit ke-73 melalui aksi Leo Skinza. Agregat 3-3 laga dilanjutkan ke babak tambahan. FC Copenhagen lantas menemukan gol kemenangan di menit ke-113 lewat aksi Rodrigo Huques. Skor 1-3 agregat 3-4. FC Copenhagen berhak lolos ke babak 16 besar Liga Konferensi. Real Betis versus Gijón di leg kedua playoff fase gugur Conference League tersaji di Estadio Benito Villamarín, Sevilla, Spanyol. Laga berjalan ketat di mana Jen menekan sejak awal demi mengejar agregat. Di babak kedua, Victor Roque diusir wasit usai diberikan kartu kuning awalnya, namun setelah tinjauan VAR, ia menerima kartu merah pada menit ke-83. Selang 5 menit, RC Brown mencetak gol dengan tendangan dari dalam kotak penalti, memastikan kemenangan Jen di leg kedua meski mereka tersingkir dari kompetisi. Real Betis tetap melanjutkan perjalanan mereka di UEFA Conference League dengan agregat 3-1. Paulo Dybala kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol dalam laga playoff Liga Eropa melawan Porto.
Dalam pertandingan yang berlangsung baru-baru ini, Dybala berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-35 setelah menerima umpan dari Eldor Shomurodov dan kemudian membawa Roma unggul di menit ke-39 berkat assist dari Claudio Kone. Sejak bergabung dengan Roma pada Juli 2022, Dybala telah mencetak total 42 gol, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak di klub saat ini dengan catatan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pemain lainnya di semua kompetisi musim ini. Asnawi Mangku Alam jadi starter pada saat pertandingan Port FC melawan Jeonbuk di AFC Champions League 2 bermain di Jeongju World Cup Stadium. Port FC harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-1. Hasil ini membuat tim Asnawi Mangku Alam gagal lolos ke babak selanjutnya usai kalah agregat 0-4. Pada pertandingan tersebut, mantan pemain PSM Makassar ini bermain selama 90 menit. Ini menjadi catatan apik dari kapten timnas Indonesia tersebut. Asnawi bermain sebagai bek kanan. Rating dari Asnawi pada pertandingan ini adalah 6,7. Penilaian ini tidak begitu buruk melihat lawan yang dihadapi adalah raksasa dari Korea Selatan. Setelah kekalahan menyakitkan 3-1 dari PSV Eindhoven yang mengakibatkan Juventus tersingkir dari Liga Champions dengan agregat 4-3, masa depan pelatih Thiago Motta kini berada dalam sorotan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Motta harus memastikan timnya meraih tempat di Liga Champions musim depan agar dapat mempertahankan posisinya sebagai pelatih. Meskipun mendapat dukungan publik, hasil buruk ini membantah tekanan pada Motta, terutama setelah Juventus juga gagal mencapai final Supercoppa dan hanya berada di posisi keempat Serie A. Ruben Loftus-Cheek dikabarkan bisa saja meninggalkan klub pada musim panas ini. Menurut Nicolas Kira, pemain berusia 29 tahun ini mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen sejak Desember tahun lalu. Pemain asal Inggris ini telah tampil sebanyak 21 kali untuk Rossoneri musim ini, menyumbangkan 1 assist. Secara keseluruhan, ia telah mencetak 10 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 61 pertandingan untuk Milan. Namun cedera ini tampaknya berdampak signifikan pada posisinya di tim, karena sumber tersebut menyatakan bahwa Loftus-Cheek tidak lagi menjadi bagian sentral dari rencana Milan. Setelah mengalami kekalahan menyakitkan di leg kedua playoff Liga Champions melawan Feyenoord, AC Milan berhadapan dengan tantangan besar di bawah kepemimpinan Zlatan Ibrahimovic yang baru menjabat sebagai direktur olahraga. Kegagalan ini tidak hanya merugikan tim secara finansial dengan kehilangan 11 juta euro dari UEFA dan potensi kehilangan 50 juta euro untuk partisipasi di Liga Champions tahun depan. Ibrahimovic akan menghadapi penilaian ulang terhadap keputusan-keputusan yang diambil pada musim panas mendatang, terutama jika Milan gagal lolos ke Liga Champions. Inter Milan menghadapi pukulan telak setelah penjaga gawang utama mereka, Jan Sommer, dipastikan absen selama 3 pekan akibat mengalami patah tulang pada ibu jari tangan kanannya. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub melalui pernyataan resmi di situs resmi web mereka. Sommer mengalami cedera tersebut saat sesi latihan dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya fraktur pada palang proksimal ibu jari kanannya. Dengan demikian, kiper asal Swiss ini akan melewatkan sejumlah pertandingan penting, termasuk laga melawan Genoa, Lazio di Coppa Italia, Napoli, Monza, serta 2 leg babak 16 besar Liga Champions. Renato Viega, pemain muda yang dipinjam dari Chelsea, mengalami cedera tendon saat pertandingan Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Cedera ini terjadi hanya 12 menit setelah ia diturunkan, dan hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya lesi pada tendon kaki kanan. Juventus mengonfirmasi Viega kemungkinan akan absen selama beberapa minggu, yang menjadi pukulan berat bagi pelatih Thiago Motta. Dalam pernyataan resmi, klub menyatakan waktu pemulihan akan dievaluasi sesuai dengan gejala yang muncul. Kehilangan Viega sangat disayangkan mengingat performanya yang menjanjikan sejak bergabung dengan Juventus. Ademola Lookman kini berada di tengah krisis setelah terlibat perseteruan publik dengan pelatih Gianpiero Gasperini. Insiden ini terjadi setelah Lookman gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan Liga Champions melawan klub Brugge. Juventus kini melihat peluang untuk merekrut Lookman dengan tawaran sekitar 40-45 juta euro plus bonus yang mungkin akan diajukan untuk mengamankan jasanya di bursa transfer mendatang. Juve yang telah lama mengincar Lookman kini memiliki kesempatan emas untuk merekrutnya, terutama setelah insiden ini. Dengan kontrak yang tersisa 2 tahun, Atalanta harus mempertimbangkan tawaran yang masuk sebelum nilai pasar Lookman menurun. Clement Lenglet saat ini dipinjamkan ke Atletico Madrid dari Barcelona. Lenglet telah menjadi pilihan utama di lini belakang tim setelah Robin Lenormand mengalami cedera. Pelatih Diego Simeone sangat menghargai ketenangan dan stabilitas defensif yang ditawarkan Lenglet, dan ia telah meminta manajemen klub untuk mempertahankan pemain tersebut secara permanen. Namun, Atletico Madrid menghadapi tantangan dalam negosiasi karena Barcelona meminta harga sebesar 10 juta euro yang dianggap terlalu tinggi oleh pihak Atletico, terutama mengingat situasi keuangan Barcelona yang tertekan akibat aturan financial fair play.
Kylian Mbappe dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions pekan ini setelah penampilan gemilangnya di leg kedua babak playoff melawan Manchester City. Mbappe tampil tak terhentikan dalam pertandingan tersebut, mencetak hat-trick brilian yang membantu timnya Real Madrid meraih kemenangan 3-1. Selain Mbappe, UEFA juga mengumumkan daftar pemain terbaik lainnya dalam pekan ini, yaitu Orkun Kokku, Noah Lang, dan Vitinha. Dengan tambahan 3 gol tersebut, Mbappe telah mengoleksi 7 gol dan 1 assist dalam 10 pertandingan di Liga Champions musim ini. Lamine Yamal baru saja menandatangani kesepakatan besar dengan Konami untuk menjadi brand ambassador permainan video game eFootball. Dalam pengumuman resmi yang dirilis pada 20 Februari 2025, Konami menyatakan bahwa Yamal akan berkolaborasi dengan mereka untuk menghadirkan konten eksklusif dalam permainan, promosi, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Dengan lebih dari 27 juta pengikut di Instagram, popularitasnya semakin meningkat dan perannya sebagai duta besar diharapkan dapat membawa eFootball ke tingkat yang lebih tinggi, terutama setelah beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan dalam bersaing dengan permainan sepak bola lainnya di pasar. Luis Rubiales, mantan presiden Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF, baru-baru ini dijatuhi hukuman denda sebesar 10.800 euro setelah dinyatakan bersalah atas tindakan pencabulan seksual terhadap pemain sepak bola Jenny Hermoso. Kejadian ini terjadi setelah kemenangan tim nasional wanita Spanyol di Piala Dunia 2023, di mana Rubiales mencium Hermoso tanpa persetujuan saat upacara penghargaan. Meskipun Rubiales mengeklaim bahwa ciuman tersebut bersifat konsensual, Hermoso menegaskan bahwa ia merasa tertekan dan tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Pengadilan juga memutuskan untuk melarang Rubiales mendekati Hermoso dalam radius 200 meter selama 1 tahun. Manajer Liverpool Arne Slot bersama asisten pelatihnya Spike Hulshoff telah menerima dakwaan dari Asosiasi Sepak Bola FA terkait perilaku mereka setelah pertandingan derby Merseyside melawan Everton yang berakhir imbang 2-2. Insiden ini terjadi setelah peluit akhir, di mana Slot dan Hulshoff diusir dari lapangan setelah keterlibatan dalam ketegangan dengan wasit Michael Oliver. Slot dituduh menggunakan kata-kata yang menghina dan berperilaku tidak pantas terhadap ofisial pertandingan. Liverpool juga telah menerima dakwaan tersebut dan kini keputusan ada di tangan FA untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan. Diogo Jota sering mengalami masalah cedera, kini berada di ambang pintu keluar Anfield. Cedera yang sering mengganggu performanya membuatnya sulit untuk mendapatkan tempat reguler di tim utama. Menurut laporan dari Football Insider, pelatih Liverpool Arne Slot tidak memasukkan Jota dalam rencana jangka panjangnya dan siap mempertimbangkan tawaran transfer untuk pemain asal Portugal tersebut pada jendela transfer mendatang. Jota yang telah mencetak 8 gol dan memberikan 3 assist dalam 24 pertandingan musim ini diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 50 juta euro. Tottenham Hotspur dilaporkan bersiap untuk menjual bintang mereka Son Heung-min pada akhir musim ini. Menurut laporan dari TBR Football, klub asal London ini telah mengidentifikasi Eberechi Eze, winger asal Crystal Palace, sebagai pengganti yang ideal. Son, yang telah mencetak 10 gol dan memberikan 8 assist dalam 34 pertandingan musim ini, dianggap tidak lagi seefektif sebelumnya, sehingga manajemen Spurs mulai mencari pemain baru yang dapat memberikan kontribusi lebih besar di lini serang. Eze, yang memiliki klausul rilis lebih dari 60 juta pound sterling, menjadi target utama Tottenham dalam upaya memperkuat skuad mereka menjelang musim depan. Aston Villa dilaporkan tengah bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk merekrut winger Barcelona Ferran Torres pada bursa transfer musim panas mendatang. Minat Aston Villa terhadap Torres semakin menguat, terutama jika mereka gagal mempermanenkan Marcus Rashford dan Marco Asensio musim ini. Torres telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 10 gol dan memberikan 3 assist dalam 26 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain kunci di Barcelona. Menurut laporan, Barcelona bersedia melepas Torre dengan harga yang ditawarkan Aston Villa yang akan memberikan keuntungan finansial bagi klub Katalan tersebut. Noni Madueke, winger Chelsea, dipastikan akan absen selama 4 minggu setelah mengalami cedera hamstring dalam pertandingan melawan Brighton and Hove Albion. Cedera ini terjadi saat Chelsea mengalami kekalahan telak 3-0 di Premier League, di mana Madueke terpaksa ditarik keluar pada menit ke-21 setelah melakukan sprint panjang. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa Madueke akan melewatkan beberapa pertandingan penting, termasuk laga melawan Aston Villa dan Arsenal, serta 2 leg di babak 16 besar Liga Konferensi Eropa. Kehilangan Madueke menambah daftar panjang pemain Chelsea yang cedera. Walter Mazzarri, mantan pelatih Napoli dan Inter Milan, dilaporkan sedang dalam proses untuk menjadi pelatih baru klub sepak bola Iran, Istiqlal. Menurut informasi yang beredar, Mazzarri akan menandatangani kontrak selama 16 bulan hingga Juni 2026 dengan gaji sebesar 2 juta euro. Istiqlal, yang merupakan juara Liga Iran 9 kali, saat ini berada di peringkat ke-9 Liga dan berjuang untuk mendapatkan tempat di babak playoff Liga Champions Asia. Dengan latar belakang yang kuat dan pengalaman di level tertinggi, Mazzarri diharapkan dapat mengangkat performa Istiqlal.
Cengiz Under telah resmi bergabung dengan Los Angeles FC LAFC dengan status pinjaman dari klub Turki Fenerbahce. Kesepakatan ini mencakup opsi untuk membeli setelah masa pinjaman berakhir pada akhir tahun 2025. Under yang sebelumnya bermain di liga-liga top Eropa seperti Serie A, Premier League, dan Ligue 1 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi LAFC yang sedang bersiap untuk menghadapi musim MLS 2025. Dengan catatan 66 gol dan 46 assist dalam 343 pertandingan profesional, Under diharapkan dapat mempertimbangkan kerjasama yang baik dengan pemain bintang LAFC lainnya seperti Olivier Giroud. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.